untuk jemaat yang mengikuti ibadah ini secara online. Mari kita datang kepada Tuhan. Saat ini mari kita mengawali dengan mengucap syukur. Mari kita fokus untuk ibadah saat ini, baik jemaat yang ada di tempat ini maupun jemaat yang mengikuti ibadah online. Mari kita bersama-sama datang, kita fokus datang pada Tuhan, kita fokus ke hati kita saat ini. Kita undang hadiratnya tidak terbatas. Hadiratnya ada di tempat ini, juga ada di
pada pagi hari ini bersama-sama di hadapan-Mu Bapa. Kami bersepakat Tuhan berdiri buat bangsa kami, buat kota kami, buat gereja-Mu Tuhan, bahkan buat seluruh dunia Tuhan, bersama-sama saudara-saudara kami seiman di seluruh dunia saat ini Bapa. Kami berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan mengerti, Tuhan sangat peduli segala keadaan yang terjadi di sekeliling kami hari-hari ini Tuhan. Bukan Tuhan tidak tahu, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang ajaib lewat keadaan yang terjadi di dunia hari ini. Teruskan karya-Mu Tuhan, teruskan rancangan-Mu Tuhan atas kota kami Tuhan, atas bangsa kami Tuhan, bahkan atas seluruh dunia, atas gereja-Mu Tuhan. Mari Tuhan bergerak, mari Tuhan bekerja. Mari jemaat, mari bersama-sama memberkati bangsa kita, memberkati kota kita. Mari angkat tanganmu, mari angkat hatimu, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, sampai mujizat menjadi nyata. Bahkan sampai selama-lamanya kami mau tetap percaya bahwa Allah di dalam nama Yesus mengambil alih segala keadaan yang terjadi. Dan kami percaya hari ini gelombang kesembuhan sedang Tuhan lakukan, sedang Tuhan kerjakan atas bangsa kami khususnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Indonesia dipulihkan Tuhan, Indonesia disembuhkan Tuhan, Indonesia dilawan Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Rumah sakit, tempat-tempat isolasi Tuhan, klinik-klinik penampungan Tuhan. Gelombang kesembuhan sedang terjadi bahkan di tempat-tempat isolasi mandiri di dalam nama Tuhan Yesus. Gelombang kesembuhan sedang bergerak atas bangsa kami, atas haleluya, haleluya Yesus. Berkati pemerintahan bangsa kami Tuhan, dari Bapak Presiden sampai yang terendah RT RW di seluruh bangsa ini diberkati Tuhan. Pulau-pulaunya diberkati Tuhan, Kalimantan, Sumatera, Jawa, Bali, Maluku Tuhan, NTT Tuhan, Papua Tuhan, dalam nama Yesus. Sulawesi Tuhan, Sumatera Tuhan, di dalam nama Yesus. Madura Tuhan, semua pulau-pulau kecil di seluruh negara kesatuan Republik Indonesia dilawan Tuhan, diberkati Tuhan. Karena takut akan Tuhan atas orang-orang di negara ini Tuhan. Karena menundukkan diri Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati tenaga-tenaga kesehatan, berkati TNI Polri Tuhan, berkati semua orang yang terlibat dalam kegerakan pemulihan bangsa ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur gereja Tuhan terus dipakai Tuhan, jadi terang, jadi berkat di tengah-tengah keadaan sukar hari ini. Berkati gerejamu, pakai gerejamu, terlebih DSM sampai dalam nama Yesus. Dari gembala sampai seluruh hamba Tuhan, sampai seluruh pelayan Tuhan, sampai seluruh jemaat Tuhan di tempat ini dipakai Tuhan, diurapi Tuhan, jadi berkat dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, bersukacita, lanjutkan karya-Mu di tengah kami pada hari ini. Kami yang di rumah, kami yang di tempat ini, dalam nama Yesus sama menerima berkat Tuhan. Pakai hamba-Mu, rapi hamba-Mu, berfirman lewat hamba-Mu, dalam nama Yesus. Amin. Jemaat boleh kembali duduk. Kita mau memberikan persembahan. Sekali lagi kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, sekali lagi kami mengatakan mengucap syukur Bapak, terima kasih. Bapak beri kesempatan ini Tuhan. Sebentar lagi kami akan berikan persembahan kami Bapak.
Berbicaralah kepada kami umat-Mu yang siap mendengarkannya. Urapilah hamba-Mu, mulut, bibir, tubuh, jiwa, dan roh hamba-Mu. Biar Engkau yang berkarya ya Tuhan. Biar Engkau yang menyatakan kebenaran akan firman. Firman yang hidup, roti kehidupan yang membangun, memulihkan, bahkan mengubahkan hidup kami. Urapi juga seluruh umat-Mu ya Tuhan. Sehingga sewaktu kami mendengarkan, kami menjadi seorang murid. Kami cepat mendengarkan, tapi lambat berkata-kata, tetapi hidup kami diubahkan dan berbuah tetap. Terima kasih ya Tuhan. Allah Roh Kudus, hadirlah, nyatakanlah kuasa-Mu di tengah-tengah kami. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan. Puji Tuhan. Buat jemaat yang hadir di gereja maupun yang online, Bapak Ibu Saudara semua percaya bahwa hanya Yesus kekuatan kita. Amin. Percaya bahwa hanya Dialah kekuatan kita, hanya Dialah yang menjanjikan, yang berkata ya dan amin. Apa yang Dia firmankan itu pasti akan terjadi dalam hidup kita. Dan puji Tuhan, saya diberi kesempatan untuk berbicara, membagikan sedikit firman Tuhan, bahkan kesaksian nanti. Tadi malam, karena saya tidak ada persiapan di rumah, maksudnya pakaian, karena saya sudah dari hari Selasa udah di samping, dan waktu itu kita cari pakaian. Saya sampai bilang saya sudah suka yang simple, sederhana, kalau nggak putih biru, tapi nggak tahu Tuhan gerakkan untuk cari yang merah. Puji Tuhan, kita sehati dengan tim musik karena kita melayani Allah yang hidup. Sewaktu kita berjalan dengan Tuhan, sewaktu kita percaya dengan Tuhan, Dia akan bukakan jalan-jalan yang ajaib. Pagi hari ini saya akan membagikan tentang destiny. Karena saat-saat ini banyak orang mengalami kesendirian, apalagi yang mengalami isolasi mandiri. Bahkan sewaktu mereka yang dirawat di rumah sakit, tidak ada yang menemani. Di dalam kesendirian kita, pasti kita akan bertanya, siapa kita sebenarnya? Apa yang akan mau kita lakukan? Kalau Tuhan berikan kesempatan, kita ada saat ini adalah anugerah Tuhan. Tidak semua orang bisa hadir di tempat ini, tidak semua orang bisa mendengarkan firman Tuhan, bahkan tidak semua orang bisa menarik nafas dengan lega. Kemarin kita coba cari oksigen, mahalnya minta ampun. 2 minggu yang lalu tabung yang kecil itu cuma 2 juta. Kecil itu kita pakai paling cuma 3-4 jam, tergantung kecepatannya, kekuatannya, cuma 2 juta. Kemudian minggu kemarin kita cari, saya telepon, harganya udah 3 juta. Dan kemarin saya dari Palangka, saya cari, tidak ada yang dapat. Oksigen itu sangat mahal, saudara, Bapak Ibu semua, jemaat yang hadir online juga. Saking mahalnya kita, karena udah terbiasa, kita tidak pernah mengucap syukur. Bangun tidur, aduh enaknya bernapas ini. Aduh, bisa melihat, bisa mendengar, bisa bergerak. Banyak hal yang membuat kadang kita lupa untuk bersyukur kepada Tuhan. Karena melihat setiap penderitaan yang saat ini. Saya akan bagikan tentang destiny ini nanti dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Jadi saya mau jelaskan tentang destiny. Destiny itu adalah suatu perjalanan yang telah disiapkan untuk dilewati oleh seseorang. Jadi perjalanan itu berbicara tentang suatu proses. Ada pagi, siang, malam, ada sakit, sehat, kemudian dia mulai dari kecil, lahir, bayi, kemudian remaja, dewasa,
tua dan akhirnya meninggal. Proses yang harus kita lewati, destiny, ada yang harus kita kerjakan. Tuhan punya tujuan hidup bagi kita semua, terlepas dari berbagai latar belakang. Ada yang petani, ada yang pekerja, ada yang profesinya bermacam-macam, pedagang, dokter, TNI, Polri, ada juga pelajar, ada masih anak-anak. Tuhan punya tujuan. Tuhan sudah merencanakan, merancangkan. Seperti Yeremia. Sewaktu Tuhan panggil Yeremia, Yeremia bilang apa? Saya masih muda. Tuhan bilang tidak. Dia akan taruh, dia akan merubuhkan, dia akan membangun, dia akan menghancurkan. Itu yang Tuhan tetapkan buat Yeremia. Begitu juga sewaktu Tuhan panggil Musa. Musa bilang, aku nggak bisa bicara Tuhan. Tuhan siapkan Harun dan Miriam untuk membantu. Begitu juga dengan kita yang ada di sini, baik yang online juga. Tuhan punya rencana. Dia sudah tetapkan apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Ada rencana yang harus kita jalani setiap waktu. Cuma kita mau percaya atau tidak? Kita mau mengikuti atau tidak? Bahkan sewaktu terjadi hambatan-hambatan itu, begitu halangan seperti ini yang terjadi dengan COVID-19, buyar, udahlah, saya menjadi orang apa adanya lah. Saya kan banyak orang katakan prinsip, saya akan hidup seperti air, mengalir. Ya kan Bapak Ibu Saudara semua? Padahal itu salah. Firman Tuhan tidak katakan kita mengalir. Kenapa? Sifat air dia mengalir dari atas ke bawah kan? Ada air mengalir dari bawah ke atas. Air apa ya? Tidak ada gravitasi. Tuhan tidak mau kita turun dari atas ke bawah. Tuhan mau kita dari bawah naik ke atas. Amin. Katakan kepada saudara kiri kanannya, Tuhan mau engkau naik. Amin. Walaupun kondisi saat ini sepertinya susah, tidak mungkin, tapi destiny kita sudah ditetapkan Tuhan. Kita harus naik. Bapak percaya atau tidak, itu keputusan pribadi kita. Kita buka di Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Sudah? Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Kita baca ya. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Terus yang ke-8, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberikan kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersanjung. Yang terakhir, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Puji Tuhan, lagu-lagu pujian penyembahan kita berbicara tentang kekuatan. Semuanya tentang kekuatan. Kekuatan itu sumbernya hanya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Jadi kalau kita baca di Yesaya, mulai dari ayat yang 1, sebenarnya ini menceritakan bagaimana perjalanan umat Israel 40 tahun. Mereka mengalami penderitaan, mereka mengalami lelah. Mereka lelah fisik dan jiwa, psikis. Sampai dikatakan tadi di ayat 26. Mana ayat 26?
ayat 26. 40 ayat 26. Ada? Sudah? 27. Di situ dikatakan, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Mungkin kita seperti ini. Saat ini pandemi COVID, kita udah berjuang, kita berdoa, beribadah, kita baca firman. Kalau bisa puasa Senin bukan sampai Senin, orang 24 jam di 26 jam. Saking berjuangnya, berjalan. Umat Israel 40 tahun gak ada jual sendal. Itu sendalnya dia pergi dari Mesir sampai ke tanah perjanjian. Tidak ada ganti-ganti baju, tidak sobek-sobek. Jalan. Mereka lelah secara fisik dan psikis. Makanya di ayat 1 itu, hiburkanlah mereka, firman Tuhan. Hiburkanlah umat Israel. Memang Nabi Yesaya tahu bahwa penderitaan yang mereka alami itu membuat mereka seperti gagal, menjadi orang yang malang. Aduh, kasihanilah nasibku. Terakhir muncul kata-kata, ya udahlah, mengalir ajalah, menjadi air ajalah. Padahal itu bukan firman Tuhan. Apa yang Nabi Yesaya katakan? Dia katakan, dia nyatakan siapa Allah. Makanya di ayat 28, mana 28? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah, tidak menjadi lesu. Terakhir ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Jadi sewaktu kita dibukakan pikiran kita dengan pengertian yang benar, siapa Tuhan yang kita sembah, siapa Allah yang bersama dengan kita, siapa Allah yang tinggal di dalam kita akan menjadi orang yang kuat. Kita akan belajar dari firman ini ayat 31 tentang yang pertama, menanti-nantikan Tuhan. Terus slide-nya tadi kita buka di Mazmur 27. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Mazmur 27 ayat 13 sampai 14. Oke, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. 14. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Sewaktu kita pujian penyembahan tadi, saya dapat kalau dunia, dia selalu, sewaktu kita melamar pekerjaan, dia selalu tanya, apa kualifikasi, apa yang kau punya, apa keahlian, apa skill. Sewaktu kita mau kerja, mungkin di perusahaan yang luar biasa, ini Tuhan segala Tuhan, Raja segala Raja. Tuhan cuma bilang, apa yang lemah bagi dunia, Tuhan akan pakai untuk mengalahkan yang kuat bagi dunia. Apa yang bodoh bagi dunia, Tuhan akan pergunakan untuk mengalahkan yang pintar bagi dunia. Bahkan apa yang miskin bagi dunia, Tuhan akan pergunakan untuk mengalahkan orang-orang kaya. Kita bodoh di hadapan Tuhan, kita lemah di hadapan Tuhan, kita miskin di hadapan Tuhan. Miskin dengan kata bukan berarti nanti kalau persembahan cuma sedikit-sedikit ya, bukan. Maksud saya, Tuhan apa yang bisa saya perbuat, tetapi saya akan melakukan yang lebih baik. Miskin di hadapan Tuhan, Tuhan akan mempergunakan kita. Tinggal keputusan kita mau memberikan hidup kita kepada Tuhan atau tidak. Di sini kata-kata menanti-nantikan Tuhan yang pertama tadi kita bahas, tadi di slide saya, itu dia kata menanti-nantikan Tuhan itu maksudnya itu percaya, terus berharap, mempercayai dengan bersungguh hati, kemudian meletakkan seluruh pengharapan kepada Tuhan. Oke, terus, itu dia. Percaya
terus berharap, mempercayai dengan bersungguh hati, meletakkan seluruh pengharapan kepada Tuhan. Terus lagi, kesimpulannya, mengandalkan Tuhan di dalam segala hal. Amin. Nanti gak usah dibuka, itu di Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan terkutuklah orang-orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ini kesaksian saya sebelum kita masuk lagi nanti ke Raja Wali. Puji Tuhan, 2 minggu yang lalu saya kena batu meter. Itu yang kemarin dimasukkan di grup. Terima kasih buat Bapak Ibu jemaat yang sudah mendoakan kami untuk sehat. Jadi saya 2 minggu yang lalu saking kesakitannya itu terjadi hari Sabtu tanggal 25. Itu pas kita selesai doa puasa di gereja, saya guling-guling kesakitan. Kemudian minggu juga akhirnya dini hari jam 2 pagi dari kebun kita berangkat sampai jam 5 di rumah sakit. Kita share ke Pak Gembala juga, tolong doakan kita. Saya berpikir saya kena usus buntu, mau operasi. Rupanya tidak, di USG, waduh ini batu. Panjang perjalanannya, kemudian sudah diobati, diterapi. Terakhir kemarin saya kontrol lagi kembali ke spesialis urologi khusus ginjal yang ada di Palangka. Kemudian saya sudah percaya dengan iman, batu sudah hilang. Kita sudah berdoa, kita yakin bahwa batu sudah hilang. Saking yakin dan pedenya, saya pergi ke Palangka cuma dengan supir tanpa membawa perlengkapan, tidak berpikir akan dilakukan tindakan. Kita pergi, masuk kontrol, dokternya bilang, ada keluhan Pak? Tidak ada, sehat, semua sehat, kecil lancar, apa tidak lancar. Oke, kita intip dulu ya sedikit lewat USG apa yang batu yang kena pasir. Wah, masih di situ Pak. Kemudian di ronsen, wah, masih di situ. Batunya cuma satu, batu karang yang teguh. Jadi kita bilang, berarti ini memang batu karang yang teguh, dia tak mau berpindah, dia tetap percaya. Kemudian saya cuma tersenyum, lah dok, tapi saya tidak ada. Suruh minum, saya minum, saking terusnya minum saya, tumbuh. Setiap kali saya kerja selalu istri saya langsung siapin, Pak bawa minum. Nanti sore, Pak bawa minum. Pokoknya terus minum. Pokoknya minum itu udah kayak nafas lah, terus minum. Terakhir, dah maunya kita hilang, kata dokternya. Tapi ya udah gimana? Udahlah dok, dia banyak cerita mau operasi ini tidak. Saya bilang, gak usah. Saya mau cuma tindakan yang dari luar. Itu ditembak, namanya ESWL. Ditembak supaya batunya pecah, kemudian dia keluar. Karena kalau tidak dilakukan tindakan segera, yang terjadi ginjalnya lama-lama rusak. Itu namanya hidronefrosis. Saya sudah mengalami grade 2, hidronefrosis grade 2. Kemudian ya udah, saya udah ikhlas. Saya udah percaya, pokoknya udah betul-betul berserah. Ya udah Tuhan, kalau kau mau ini dilakukan, tindakan ini dikerjakan. Saya udah isi keluarga, udah semua. Ya udah, kita lakukan. Akhir kata kita dirawat inap 1 malam. Oke, nanti kita akan lakukan tindakan jam 9. Masuk rumah sakit, udah dipersiapkan semua untuk melakukan tindakan. Kemudian setengah jam sebelum dilakukan tindakan, dilakukan masukkan obat. Setengah 9 udah dimasukkan obat. Jadi istri saya pun udah bentar lagi melakukan tindakan. Kita betul-betul berserah. Saking berserahnya sampai tidur jam 8 pagi tidak dilakukan apa-apa. Jadi terakhir kita yang protes. Jam 8 pagi langsung tanya rumah sakit. Suster, kenapa tidak dilakukan tindakan ini? Saya juga menghubungi dokternya langsung. Dan dokternya bilang, kemudian pihak rumah sakit itu datang, Pak maaf, alat yang mau dilakukan tindakan ESWL-nya itu rusak. Kita 1 malaman nggak tidur. Istri saya kalau mungkin berdoa, udah banyak kali doanya sampai pagi. Semua orang yang saya kabari, semua berdoa. Ya udahlah, kalau memang rusak kita tidak bayar, kita disuruh pulang. Udah. Saya cuma percaya satu hal, batu ini hilang atau tidak hilang,
saya akan tetap percaya bahwa Dialah sumber kehidupan saya. Amin. Berikan kemuliaan buat Tuhan. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan ajarkan kita bahwa Dialah sumber kekuatan. Jadilah seperti iman. Wanita perdarahan, berapa tahun dia? 3 tahun perdarahan. 1 minggu aja perdarahan bisa anemia, apalagi 3 tahun. Mungkin wajahnya itu udah pucat seperti apa. Tetapi sewaktu dia percaya, kalau kujam saja jubah Tuhan Yesus, aku akan terjadilah iman kita. Amin. Itu yang pertama, menanti-nantikan Tuhan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Kita masuk yang kedua tentang Raja Wali. Jadi kita belajar dari Yosua ayat 40 ayat 31 ini tentang Raja Wali. Raja Wali itu di Alkitab disebutkan ada 34 kali. Spesifikasi tentang Raja Wali itu dia tingginya sekitar 2 meter, kemudian 90 cm, kemudian bentang sayapnya itu sekitar 2,5 meter, kemudian kecepatannya itu 320 km per jam. Ada yang tahu berapa umur Raja Wali? Ada? Hampir seumur manusia, 70 tahun. Raja Wali umurnya bisa sampai 70 tahun. Kita akan belajar. Yang pertama, itu dia, Raja Wali. Belajar terbang tinggi karena diciptakan untuk tinggal di tempat yang tinggi. Tadi di ayat 41 dikatakan bahwa dia seumpama Raja Wali yang terbang tinggi. Jadi kalau dia tidak bisa terbang, itu bukan burung Raja Wali. Kalau yang tidak bisa terbang itu penguin. Penguin tidak ada dalam kita. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Jadi kenapa dia terbang tinggi? Tidak ada kita lihat burung Raja Wali itu dia tinggalnya di pinggir pantai, kemudian di pohon-pohon. Tidak, dia selalu berada di tebing yang tinggi karena dia diciptakan untuk di tempat yang tinggi. Jadi sewaktu dia tidak belajar untuk bagaimana terbang tinggi, dia tidak akan sampai ke tempat yang tinggi. Begitu juga dengan kita. Kalau kita tidak belajar menjadi sama seperti Yesus, kita tidak akan sampai ke tempat Bapa di surga. Amin. Kita buka di ini Ibrani 12. Ibrani 12 ayat kelima. Kita baca ayat dulu, biar saya yang bacakan ayat yang kedua dulu. Marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib guna sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Kemudian ayat yang kelima, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatinya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menghajar. Jadi Raja Wali sewaktu dia mendidik anaknya untuk terbang, tahu apa yang terjadi? Sewaktu di sarang tinggi, itu sangat tinggi di tebing, dia ambil anaknya, dia cengkram, itu ada di Ulangan 31 ayat 1. Dia goncangkan sarangnya, dia ambil anaknya, dia lepaskan dari atas. Ngeri nggak? Dia jatuhkan anak burung Raja Wali. Dia akan berusaha mengepakkan sayapnya supaya dia bisa terbang. Dan apabila udah mau jatuh, dia tidak bisa terbang, dia tangkap lagi, dia naikkan. Seperti itulah Tuhan menghajar kita. Dia akan latih kita untuk kita semakin kuat, tetapi tetap dengan mata yang tertuju pada Yesus.
Apapun yang terjadi, lakukan karena Tuhan Yesus. Amin. Yang kedua, apa yang terjadi? Raja Wali tadi, saya tidak siapkan yang langsung lihat komik. Yang kedua, kita belajar dari Raja Wali. Di situ dibuat Raja Wali itu tidak takut badai, tetapi memanfaatkannya untuk dapat terbang tinggi. Jadi orang yang percaya Tuhan, apapun kondisi kita di sekitar sini, kita tidak terikuti kondisi kita, tapi kita yang mempengaruhi kondisi kita. Amin. Amin. Kalaupun begitu susah, penyakit, kemudian masalah ekonomi, keuangan, keluarga, kerjaan, itu tidak akan bisa mencuri sukacita kita di dalam Tuhan. Itu sumber kekuatan kita. Itu tidak akan bisa mencuri damai sejahtera. Firman Tuhan katakan bahkan baik maut sekalipun tidak akan bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Amin. Kadang kita yang melepaskan tangan Tuhan. Kita tidak bisa memegang tangan Tuhan. Kita cuma Tuhan pegang tanganku. Tuhan pegang tangan kita, kadang kita lepaskan karena itu gak enak. Tapi biarlah apa yang dilatih, apa yang terjadi, pencobaan-pencobaan yang kita alami, itu tidak seberapa yang Tuhan katakan. Itu akan mengajak kita untuk menjadi Raja Wali yang tangguh. Kita lihat di Roma 5 ayat 3-5. Sebentar lagi ya. Roma 5 ayat 3-5. Roma 5 ayat 3-5. Saya akan bacakan. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Bermegah, bersukacita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan itu menimbulkan tahan uji, dan tahan uji itu menimbulkan pengharapan, dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Di mana ada orang sengsara, dia tetap bersukacita. Paulus yang dia lakukan sewaktu dia disesat di penjara, dia bernyanyi. Makanya ada lagu nanti terakhir saya mau nyanyi, dimuliakan, ya, ditinggikan, karena dialah Raja segala raja, karena dialah yang memiliki hidup kita, dia yang bertata, dia yang berkuasa. Amin. Kita tetap bersukacita. Yang terakhir, Raja Wali memiliki waktu yang khusus. Jadi ada waktu pembaharuan. Sebelum dia sampai ke usia 70 tahun, ada masa 40 tahun, dia akan bukan reinkarnasi ya, bukan seperti metamorfosa. Coba buka, ada slide selanjutnya tentang Raja Wali, ada 3 gambar, buka semua. Dia mengalami paruhnya mulai bengkok, jadi dia tidak bisa makan. Kemudian dia mengalami cakarnya melengkung, jadi untuk hinggap pun, untuk mencekram mangsa pun dia tidak sanggup. Dia mengalami bulunya lebat, gelap itu. Lebat, jadi dia untuk terbang cepat, kecepatannya tadi sampai 320 km per jam, itu nggak bisa. Udah mulai lambat, udah mulai tua. Tapi apa yang terjadi? Dia mengalami masa namanya pembaruan itu sekitar 150 hari. Dan sewaktu dia mengalami masa pembaruan, tahu di mana? Dia akan cari tempat yang tinggi sekali, tebing, dia untuk bersembunyi supaya dia tidak dimangsa. Jadi itu yang terjadi. Sewaktu kita semakin lemah, sewaktu kita semakin goyah, bukan kita curhat kepada orang yang kurang tepat, kepada tetangga, kepada teman. Tidak, curhatlah kepada Tuhan atau hamba Tuhan akan memberikan jalan keluar yang tepat. Jadi sewaktu 150 tahun itu apa? Dia mulai. Ini dia. Saya sampai searching namanya paruhnya, karena sudah mulai melengkung sampai ke dada nggak bisa.
dia harus copotkan, dia patuk-patukkan paruhnya itu ke tebing keras supaya dia pecah. Nanti tumbuh, itu udah mulai tumbuh, dia tumbuh, setelah itu dia akan copot-copot ini cakarnya supaya keluar cakar yang baru. Kemudian terakhir dia akan copot-copot juga bulunya supaya bulunya tumbuh dan menjadi tidak lebat dan dia semakin cepat. Itu 150 tahun. Setelah dia menjalani 150 hari, dia akan hidup 30 tahun lagi. Makanya umurnya sampai 70 tahun. Jadi saya udah 40 tahun, berarti saya harus memperbaharui diri supaya lebih dari Raja Baru. Amin. Kita buka di ini ayat yang terakhir, dan nanti saya ada ilustrasi. Ibrani 10 ayat 35 sampai 37. Ibrani 10 ini ayat yang terakhir. Ibrani 10 ayat 35 sampai 37. Oke, saya bacakan. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantinya. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Saya punya ilustrasi seperti ini. Ada seorang wanita muda, dia bertemu dengan seorang hamba Tuhan, dan dia bicara sama hamba Tuhan seperti ini. Pak Pendeta, pada waktu saya usia 22 tahun yang lalu, saya mengalami kecelakaan yang sangat drastis, di mana kecelakaan itu merenggut suami saya, kekasih saya, dan saya mengalami luka yang sangat hebat. Luka-luka itu harus melewati operasi, berapa kali operasi proses supaya saya sembuh seperti saat ini. Memang secara jasmani saya sehat, tetapi secara rohani saya sudah kehilangan iman saya. Saya tidak percaya Tuhan lagi, dan saya tidak memiliki hari-hari yang baik di dalam kehidupan saya. Akhirnya sang hamba Tuhan itu merenung, kemudian dia minta hikmat kepada Tuhan bagaimana untuk dia berbicara kepada si wanita ini. Dia cuma bilang, Ibu, ahli-ahli perkapalan, mereka menciptakan suatu kapal laut yang besar, yang megah, yang hebat. Setelah kapal laut itu terbentuk, udah jadi, mereka tidak akan mengetes kapal laut itu di darat dengan cuma disemprot, oh bocor enggak ya, lempar-lempar lumpur, oh bocor enggak ya. Tidak. Mereka akan mengetes kapal laut itu kemana? Ke laut lepas. Dan sewaktu kapal laut itu dilepaskan di laut lepas, itu bukan untuk menyatakan bahwa itu layak kapal laut atau tidak. Dia tetap kapal laut kan? Begitulah dengan ibu. Sebenarnya ibu bukan kehilangan iman, tetapi ibu belum memiliki iman. Ibu belum percaya sepenuhnya hidup kepada Tuhan. Amin. Refleksi, kadang apa yang terjadi pada kita bisa menyalahkan Tuhan. Seperti tadi di Yosua 40 ayat 28, hidupku tersembunyi, di manakah hakku Tuhan? Kita bilang, Tuhan aku sudah lakukan kebaikan ini, Tuhan aku lakukan seperti ini, aku melayani Engkau, aku memberi persepuluhan, aku bekerja dengan luar biasa. Tetap terjadi hal yang tidak mengenakan. Kita bisa katakan bahwa kita kehilangan iman. Bukan kehilangan iman, karena kita belum memiliki iman. Kalau kita memiliki iman, apapun yang terjadi, kita harus tetap percaya. Yang terakhir, iman, kita kadang berpikir mengambil seluruh apa yang Tuhan janjikan, itulah iman. Iya kan? Kita ambil seluruh janji-janji Tuhan, itulah iman.
Padahal sebenarnya bukan cuma seperti itu. Iman adalah betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, apapun yang terjadi, walaupun tidak sesuai dengan pikiran kita. Karena firman Tuhan katakan, rancanganku bukan rancanganmu, jalanku bukan jalanmu. Kita bisa merencanakan, kita bisa merencanakan, tapi kalau Tuhan bilang tidak, tidak. Tetapi kalau Tuhan bilang terjadi, terjadi. Amin. Kita yang lemah, Tuhan akan pergunakan untuk mengalahkan yang kuat. Kita yang bodoh, Tuhan akan pergunakan untuk mempermalukan yang berhikmat. Kita bangkit berdiri. Kita lihat udah. Hidupku menggenapi firman-Mu. Mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Sekali lagi dengan segala hati kita nyatakan, hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Dia adalah Allah yang sempurna, yang tahu tentang hidup kita, yang mengerti siapa kita. Dia berfirman, terjadi dan terjadilah, karena hidup kita berasal daripada Dia. Kita nyanyikan pujian kita, Tuhan Kau sempurna. Tuhan Kau sempurna. Yeah.
lihat setiap umatmu yang hadir, baik yang ada di gereja ini maupun yang ada di rumah ya Tuhan. Lawat berkatilah kami semuanya. Lawat dan berkatilah kami ya Tuhan. Tolong kami ya Tuhan. Dengan segala macam pergumulan kami percaya bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi kami semuanya. Kami percaya bahwa itu semuanya mendatangkan kemuliaan bagi namamu. Namamu yang dimuliakan, namamu yang ditinggikan. Tuhan, terima kasih. Kita naikkan pujian kita dengan segenap hati kita. Kita angkat tangan kita, katakan hidupku. Genapi firman-Mu, dan kemuliaan sertai tiap langkahku. Jadi bukti kebebasan hidupku. Hidup kami hanya untuk kemuliaan-Mu ya Allah. Kemuliaan sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam Amen. Kemuliaan sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalam hidupku. Terima kasih Bapak. Ini Tuhan adalah juga karena bukti kebesaran dalam kehidupan kami Bapak. Kami yang ada saat ini Tuhan, kami masih dapat berdiri, kami dapat mengucap syukur Tuhan, kami dapat bernafas berdoa berbagai hal Bapak. Semua karena kebesaran Tuhan, semua karena anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Engkau sumber kekuatan kami Bapak, sumber pengharapan kami Tuhan. Bahkan pada saat-saat seperti ini Bapak, Engkau Bapa yang menjadi sumber kekuatan kami Tuhan. Biar kami tetap kuat Bapa, kami tidak lelah untuk terus berjalan bersama-Mu Tuhan. Kami terus menaruh pengharapan kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan untuk firman yang kami dengar Tuhan, biarlah Tuhan dapat menjadi rema dalam kehidupan kami, bahkan dapat kami praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Biarlah Tuhan kekuatan-Mu ya Bapa, sumber kekuatan yang daripada Engkau itu Tuhan, terus kami rasakan Bapa, maka iman kami semakin dan semakin bertumbuh Bapa dalam keadaan apapun Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sekali lagi kami mengucap syukur Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat kalau kembali duduk. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan wakas pekan. Rupanya kurang firman Tuhan. Hari Selasa, tetap dilaksanakan doa puasa pukul 15 waktu Indonesia Barat. Latihan ujian kehidupan raya akan dilaksanakan pada hari Jumat pukul 18 waktu Indonesia Barat.
Ibadah raya hari Minggu akan dilaksanakan pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Yang berulang tahun minggu ini adalah Ibu Nurhayati Sinulinga pada tanggal 18 Agustus, Saudara Kuku pada tanggal 19 Agustus. Demikian Diaspora News selama 1 pekan. Tuhan Yesus memberkati. Iya, itu pertanyaan yang luar biasa, tapi saudara, sebelumnya kita nanti berdoa buat Ibu Linda dan juga buat anak kami Kuku yang berulang tahun. Saya rindu kita semua mendukung doa buat Bapak Dokter. Karena kemarin dia cerita kepala karaya itu maunya ada tindakan dokter yang dipalakan, tetapi alatnya rusak, sehingga nggak jadi operasi dan para dokter timnya ngomong minta maaf ya, dan akhirnya digratisin. Kalau saya bayar apapun disuruh pulang, tapi kita percaya tidak akan terjadi operasi. Amin. Maka kita patut mendukung di dalam doa, karena kita tahu secara medis harus dioperasi karena masih ada, tapi secara iman Tuhan sudah operasi. Begitu jawabannya dikasih Tuhan. Mari sebelum nanti kita berdoa buat yang berulang tahun, kita berdoa buat Bapak Dokter. Dan berikutnya, tunggu dulu. Saya nanti berharap Pak Marsana, Pak Sabinus, Bapak Ibu Dokter, dan kami akan ada rapat sejenak mengenai pemulihan setelah ibadah ini. Maka saya berharap nama-nama tersebut jangan pulang dulu. Ya, mari kami mengundang Bapak Dokter masuk ke diri, menganggar perjemaah. Kita akan berdoa kepada Tuhan untuk Bapak Dokter. Kita katakan, diriku ya.
menjawab doa kami Amin. yang tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Dimanapun umatmu yang kami doakan ini berada, Kau sanggup menjamah ibu mereka, Kau sanggup menjamah anak harimu. Dan kami tahu bahwa penyertaan sempurna buat mereka, sehingga apapun yang dikerjakan, apapun proses kehidupan mereka, rencana dan pelaksanaan apapun yang dikerjakan, boleh bahasa dan sukses karena menyertai Engkau buat mereka. Oleh karena itu di dalam nama Yesus kami sedang punya Allah. Di dalam nama Yesus, Allah yang peduli, Allah yang mengerti, Allah selalu menuntun setiap langkah kami. Maka kata firman Tuhan, kami tidak mau berjalan kalau Engkau tidak menuntun kami. Kalau Engkau belum berjalan buat kami, kami percaya Engkau sudah berjalan pada kami. Engkau sudah berjalan buat Ibu Rika. Kalau mereka sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan. Dan kalau mereka punya masalah, kekuatan Allah menyertai, sehingga mereka mampu selesaikan dan mau dipermuliakan Bapa. Apapun diperlukan dalam hidup mereka, kami percaya Engkau Allah yang menciptakan, Engkau Allah yang kaya dalam miskin supaya diperkaya. Maka Engkau melengkapi, Engkau meneguhkan, Engkau menguatkan, maka Engkau memberkati mereka. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami percaya Engkau menjadikan mereka berdua pribadi yang kufur, pribadi yang takut akan Tuhan, pribadi yang mengandalkan Tuhan, pribadi yang hidupnya sesuai dengan rencana dan kehendak. Lalu oleh karena itu, sampai pada akhirnya Engkau akan mengangkat dia seperti kami juga pada saat kami akan angkat kami. Terima kasih terpuji nama. Mari saudara kita angkat satu pujian. Kami Mari terimalah dan pulanglah dengan membawa berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan kuat kuasa Roh Kudus yang akan menyertai kita semuanya mulai siang ini bahkan sampai Maranatha, di mana Tuhan sendiri yang menyebut kita di angkasa. Doa ini hanya kami beralaskan di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sudah dikatakan amin. Amin.